Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati SPD MPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Ini adalah tugas Modul 1.4 Demonstrasi Kontekstual Penerapan Segitiga Restitusi. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Rafa tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Rafa, ibu dengar dari ketua kelas, kamu katanya kemarin habis marah ya dengan Darel. Iya Bu, saya kesal. Kenapa kesal? Karena Darel terus menyidik saya Bu. Bukan hanya PR, namun juga PTS dan juga PAS, bahkan hingga kerja kelompok Bu. Oh, berarti wajarlah kalau kamu marah. Ketika ibu sebagai posisi kamu, saya juga pasti tentunya melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Darel? Saya marah Bu, saya megang-megang Darel, namun hingga tidak sadar saya sampai menggebrak mejanya. Oh, begitu ya. Kamu marah tentunya ada alasannya. Kenapa? Iya Bu, malah saya diam saja. Saya sudah berusaha pakai kerjaan tugas, namun Darel hanya menyidik saja. Oh, ya wajarlah kalau kamu marah. Karena kamu tidak rela ya ketika pekerjaanmu dicontek dengan Darel begitu saja. Ibu menghargai pendapat kamu yang tidak berbuat lebih dari itu. Coba kita pikirkan, tindakan kamu yang marah sampai tidak sengaja memukul atau mengebrak meja itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang dilanggar barusan tadi? Saya menghormati anak teman Bu. Oh iya, menurut kamu menghormati antar teman itu apakah penting? Penting Bu. Baik, ketika kamu marah tadi, apa keyakinan kelas apa yang kamu lakukan ketika kamu lagi marah? Tidak menghormati anak teman Bu. Oh iya, kamu bersediakah memperbaiki kesalahan itu? Bersedia Bu. Oke, berarti kamu harus lebih sabar lagi ya. Iya Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya harus bisa lebih bersabar Bu. Baik, ketika ada kejadian yang serupa lagi, apa yang kamu lakukan? Saya mungkin harus bisa mengendalikan amarah saya sehingga saya juga harus bisa lebih bersabar Bu. Oke, jadi tepat sekali Rafa tindakanmu. Lain kali lagi ketika ada kejadian seperti itu, kamu bisa lapor ke guru mapel dan biar bisa menahan emosi kamu. Baik, terima kasih Rafa, silakan kembali ke kelas. Baik, terima kasih Bu. Yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Strogan C. Saya sangat sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru. Untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena berlaku dari teman-teman sekolah saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman-teman saya. Kasus 2. Vito sering datang terlambat sehingga banyak pelajarannya yang tertinggal.
Vito, kemarin dari guru piket, Bumia mendengar laporan dari gurunya. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Menurut ingatan kamu sudah berapa kali berangkat terlambat? menurut ingatan saya sudah 5 kali Bu terlambat datang ke sekolah. Sering terlambat itu apakah suatu kesalahan ya Vito? Iya Bu, Baik Vito, melakukan kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting untuk kita belajar dari kesalahan yang lalu dan berusaha untuk memperbaikinya. iya Bu. Baik Vito, cari solusinya supaya kamu tidak datang terlambat lagi. Baik Vito, kita cari solusinya bersama supaya kamu tidak terlambat lagi. Iya Bu, setuju. Vito sering datang terlambat, pasti ada solusinya. Kenapa sih Vito sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang Bu sambil main HP sehingga saya kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu? Kalau terlambat, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Penting Bu karena saya bisa belajar menghargai waktu. Betul, karena menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Iya Bu, saya sudah menyesal karena saya telah Sering terlambat. sering terlambat. Saya mohon maaf. Iya Vito, sikap kamu sudah baik. Kamu melakukan minta maaf. Ya Bu. Supaya kamu tidak sering terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Saya tidak akan bergadang lagi sehingga saya cukup untuk tidur Bu. Oh, baik Vito, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Dan sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvito Francis Nugroho kelas 8C. Terima kasih Bu Guru. Saya senang karena telah diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya buat. Sehingga saya tidak begadang supaya tidak terlambat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.